Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang melepaskan pola dan kebiasaan yang menghambat diri. Tapi sebelum itu, saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar Public Speaking Mastery. Gimana cara biar kamu bisa pede dan lancar dalam public speaking meskipun kamu pemula. Kamu bisa daftar secara gratis di tanggal 28 Agustus 2022 nanti. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slot terbatas. Nah, jadi ini saya menjawab pertanyaan dari Adelia yang masuk via email. Jadi Adelia share seperti ini. Hai Kak Andreas, tantangan yang aku hadapi sekarang adalah untuk kejar goal aku. Aku ini mudah malas dan overthinking. Sehingga aku mikir kayak, ya udahlah, kamu emang nggak bisa. Terus kalau lihat orang lain baru aja sharing pencapaiannya, aku semangat lagi. Tapi cuma sebentar aja. Dan nggak lanjut lagi gitu. Kadang nyesel, tapi kalau udah scroll sosmed, saya sering lupa waktu. Dan itu berulang-ulang kali terjadi. Ada perasaan menyesal, tapi nggak ada perubahan sama sekali dalam hidup. Kadang capek juga kalau rasanya males seperti ini. Mohon maaf ya Kak, agak berbelit-belit dan berputar-putar. Terima kasih Kak Andreas. Oke, jadi pertanyaannya gimana dia bisa lepas dari pola yang menghambat selama ini. Dia mau berubah ya dari rasa males tapi ngerasa overthinking. Akhirnya dia kembali ke pola yang lama. Ya, jadi rasa overthinking tadi yang akhirnya membuat dia sulit untuk berubah dan akhirnya jadi capek sendiri kayak gitu. Nah, jadi hidup kita itu adalah kumpulan dari pola-pola yang udah kita lakukan selama ini. Ya, apapun yang kita lakukan secara berulang-ulang itu akan jadi habit dan jadi pola dalam diri kita. Misalnya ada orang yang rajin, itu adalah karena dia selalu mengulang-ulang hal tersebut terus, secara terus-menerus, sampai akhirnya itu jadi kebiasaan atau jadi pola dalam dirinya. Tapi ada orang juga yang mengulang-ulang itu dia rasa malesnya. Contoh, tiap kali kamu rebahan, males-malesan, misalnya di hari Senin gitu ya, di hari Selasa kamu lakukan itu lagi, hari Rabu kamu lakukan itu lagi. Lama-kelamaan itu akan jadi habit, jadi kebiasaan, jadi pola kamu. Sekarang sebenarnya tinggal pilihan kamu aja. Apakah kamu memilih untuk ke pola atau kebiasaan yang akan membuatmu jadi jauh lebih baik, atau kamu memutuskan untuk ke pola-pola yang bikin kamu justru jadi drop. Saya pernah baca buku Atomic Habit karya James Clear. Ada satu statement yang menarik di buku tersebut. Dia mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu ibaratnya sebuah voting terhadap kebiasaan kita. Kalau misalnya kita malas-malesan, nah itu ibaratnya kita voting terhadap pola tersebut untuk hidup kita. Semakin sering kita melakukan itu, lama-kelamaan kita akan yakin bahwa kita tuh orangnya pemalas ya. Itu adalah kumpulan dari apa yang kamu lakukan. Tapi sebaliknya kalau kamu melakukan misalnya walaupun kamu malas, tapi kamu tetap melakukan tanggung jawabmu, menyelesaikan tanggung jawabmu, kamu lakukan secara berulang-ulang. Lama-kelamaan akan muncul pola dalam diri, kebiasaan dalam diri, dan keyakinan dalam diri bahwa kita ini orangnya rajin kayak gitu. Jadi mulailah menyadari apa pola-pola dalam hidupmu. Apakah kamu selama ini menggunakan pola ataupun mengulang-ulang kegiatan atau perilaku yang menunjukkan bahwa kamu pemalas atau kamu rajin. Nah itu kembali ke dalam diri kamu masing-masing. Ya. Kalau yang disampaikan oleh Adelia tadi, memang dia udah ada kemauan ya untuk berubah. Tetapi kadang-kadang overthinking tadi itu menghambat dia untuk bisa berubah jadi jauh lebih baik. Nah, karena Adelia kamu udah aware sama kata-kata yang menghambat dirimu, kenapa enggak kamu ubah kata-kata tadi untuk memilih kata-kata yang jauh lebih memberdayakan. Daripada, malas kenapa enggak diubah? Yuk kita coba yuk sedikit, kayak gitu. Atau mungkin kamu pakai kata-kata, kenapa enggak saya coba dulu? Kenapa saya langsung ngejudge bahwa ini sulit? Misalnya kayak gitu. Jadi kamu ubah kata-kata dalam pikiranmu yang jauh lebih memberdayakan. Kenapa? Karena kalau di ilmu CBT atau Cognitive Behavior Therapy, salah satunya adalah pikiran kita itu akan mempengaruhi perilaku kita. Dan perilaku kita itu akan mempengaruhi hasil kita. Kenapa enggak pikiran kita pilih dan bangun yang memberdayakan diri kita. Ya. Dan kalau misalnya memang itu masih enggak mempan, seringkali untuk membangun sebuah pola atau kebiasaan, kita perlu untuk dalam tanda kutip memaksa diri kita untuk melakukan hal yang kita inginkan tadi. Misalnya contoh, kamu lagi malas belajar. Kadang-kadang kita perlu memaksa diri kita, oke setiap jam 7 malam saya mau belajar. Ulangi itu terus ya, sampai akhirnya itu akan jadi pola.
Dan kadang-kadang nggak perlu ribet-ribet, ngubah kata-kata dan apalah segala macam. Ya udah, paksa aja dirimu untuk melakukan, ulang terus-menerus, sampai akhirnya itu jadi kebiasaan. Dan buat kamu yang saat ini udah punya kebiasaan baik, jangan sampai kamu hancurkan itu dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kalau selama ini kamu udah rajin, ya udah rajin aja, jangan terpancing untuk terlalu banyak males-malesan apa segala macam. Karena mengembalikan ke habit atau pola yang udah bener, itu pengalaman saya membutuhkan waktu yang lumayan dan effort yang lebih banyak kayak gitu. Ya, jadi kalau kamu udah punya pola yang bagus, ya udah pertahankan pola tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.